Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Andrian yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Universitas Asia kelas IT 102. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tian Ramaduna Hasseltine, Eskom M.Kom. Di tugas UAS kali ini untuk soalnya sebagai berikut, di mana diminta untuk membuat flowchart dan pseudocode dari sebuah program yang bertujuan untuk menghitung luas dari sebuah segi empat. Pengguna diberikan pilihan apakah ingin menghitung luas persegi atau persegi panjang. Pilihan dijalankan oleh metode rectangle dan mengembalikan nilai pilihan pengguna ke program utama. Berdasarkan pilihan pengguna, input satu nilai numerik jika pengguna memilih menghitung luas persegi dan input dua nilai numerik jika pengguna memilih menghitung luas persegi panjang. Setelah dilakukan perhitungan luas, tampilkan hasilnya. Berikan pilihan kepada pengguna untuk melakukan perhitungan ulang hingga pengguna menginput sebuah sentinel value. Oke, sebelum masuk ke detail pembahasannya untuk flowchart dan pseudocode-nya, kita bahas dulu terkait apa itu flowchart. Flowchart di mana simbol atau bagan alir yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan alur dari sebuah program dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, berikut terdapat beberapa simbol yang digunakan pada flowchart, diantaranya ada terminator, di mana digunakan untuk menyatakan titik awal atau mulainya sebuah program. Terus ada simbol data, digunakan untuk menyatakan input dan output. Terus simbol proses digunakan untuk menyatakan suatu proses yang sedang terjadi atau yang sedang berjalan. Terus decision digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Terus ada flow, di mana berfungsi untuk menggabungkan atau menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Ini disimbolkan dengan tanda panah. Terus ada predefined proses, di mana mempresentasikan proses terdefinisi. Subroutine or module. Konektor, di mana berfungsi untuk menggabungkan dua bagian program. Terus ada display, di mana fungsinya untuk menampilkan data untuk dibaca oleh manusia. Nah, berikut flowchart yang sudah dibuat dari soal yang diberikan sebelumnya. Oke, pertama kita bahas dulu untuk flowchart-nya sendiri. Nah, di sini saya ada dua flowchart. Mungkin untuk yang sebelah kanan ini merupakan flowchart yang berbeda ya dengan ini, tapi flowchart sebelah kanan ini merupakan detail dari lattice rectangle. Mungkin kita bahas dulu untuk flowchart main ya, flowchart utamanya. Nah, di mana di sini untuk program dimulai yaitu start. Selanjutnya di sini terdapat beberapa deklarasi di mana kita memiliki yang akan digunakan atau yang akan dijalankan pada program nantinya. Di mana ada numerik sisi, num panjang, numerik lebar, num luas, numerik choice, string untuk lanjut atau string lanjut. Nah, tentunya pastinya kita akan menggunakan numerik sisi, panjang, dan lebar karena kita menghitung luas dari persegi dan persegi panjang. Nah, selanjutnya di sini program menghitung segi 4. Di sini kita bisa pilih yes atau no. Jika no, maka program akan stop atau berhenti, maka program akan diakhiri. Namun jika kita pilih yes, maka program akan lanjut. Nah, ketika program lanjut, maka kita masuk ke let choice rectangle, di mana let choice rectangle ini digunakan untuk membentuk, nantinya kita gunakan untuk menentukan membentuk persegi panjang. Kayak di sini namanya itu rectangle.
Nah, untuk selanjutnya kita di sini diberikan pilihan choice 1, di mana artinya itu yes, atau nanti bisa kita buat di bagian program itu 1 dan 2. Jika 1 maka eh, kita pilih yes, di mana yes itu kita diarahkan untuk menghitung luas persegi. Jika no atau mungkin nanti dibuat 2 itu nanti kita akan menghitung luas persegi. Nah, pertama kita bahas dulu pilihan untuk yes atau 1, di mana di sini kita menghitung untuk luas persegi. Nah, di sini kita masukkan, inputkan, give, masukkan sisi persegi. Misalkan kita masukkan sisi perseginya itu 3, maka didapatkan value-nya itu, value sisinya itu 3, maka program akan memproses dengan luas sama dengan sisi kali sisi, di mana ini merupakan rumus dari persegi itu sendiri. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke tahap berikutnya untuk perhitungan hasil, untuk menentukan hasil dari luas persegi, kita masuk dulu untuk pembahasan ke persegi panjang. Tadi ketika kita pilih no atau 2, maka akan masuk ke proses perhitungan luas persegi panjang. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan, masukkan panjang, nilai dari panjang itu sendiri, misal 4, maka didapatkan value panjangnya itu 4. Terus kita diminta untuk memasukkan value lebarnya, karena di sini kita menghitung luas persegi panjang, di mana rumusnya itu panjang kali lebar. Jadinya kita dibutuhkan untuk menginputkan nilai panjang dan lebar. Maka akan diproses, terus program akan proses dengan sesuai rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, setelah semuanya itu diproses, maka akan masuk ke give luas segi panjang adalah luas. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang itu sendiri. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian program, di mana di sini untuk apakah kita lanjut untuk menghitung program atau tidak. Di sini ada 2 pilihan, yes atau no. Jika lanjut, maka akan kembali ke atau return ke proses sebelumnya. Jika kita pilih no, maka program akan berhenti atau stop. Nah, itu untuk alur perhitungan mencari luas persegi panjang untuk flowchart-nya pada program. Nah, di bagian kanan ini merupakan detail dari function atau legis rectangle itu sendiri, di mana function rectangle, deklarasi numeric twist, terus di sini yang di bagian tadi give, pilih 1 untuk menghitung luas persegi di proses yang sebelumnya, atau pilih 2 untuk menghitung luas persegi panjang. Terus kita pilih salah satu, apakah kita mau menghitung luas persegi atau luas persegi panjang. Selanjutnya masuk ke return. Nah, itu untuk flowchart yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pseudocode-nya, di mana pseudocode itu atau kode semu merupakan deskripsi dari algoritma program atau algoritma pemrograman yang dibuat dengan tujuan agar mudah dibaca dan dipahami oleh manusia, di mana untuk pseudocode ini dibuat untuk supaya mudah untuk dipahami oleh manusia itu sendiri. Jadi dia bukan untuk bahasa mesin atau bahasa komputer. Nah, di mana untuk berikut untuk pseudocode dari flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat start di mana program dimulai, terus deklarasi di mana beberapa numerik yang digunakan pada program untuk menentukan luas persegi dan persegi panjang. Ada numerik sisi, numerik panjang, numerik lebar, numerik luas, numerik choice, dan string lanjut. Give program menghitung luas segi 4, lanjut atau tidak.
Jika lanjut, maka kita pilih yes atau 1. Let's choose-nya itu rectangle. Namun jika kita pilih no, maka program akan stop atau berhenti. Nah, di sini terdapat fungsi rectangle, get choose. Jika kita pilih 1, maka kita masuk ke perhitungan persegi, terus diminta dimasukkan untuk value dari sisi persegi tersebut, misal tadi 3, maka akan diproses oleh program dan dilakukan untuk perhitungan, dan baru bisa dilakukan untuk perhitungan luas persegi. Nah, jika kita pilih no atau 2 tadi seperti yang diperlihatkan di atas, maka kita masuk ke perhitungan luas persegi panjang, di mana kita diminta untuk menginputkan panjang dari nilai panjang dari persegi panjang tersebut, maka akan diproses oleh program. Selanjutnya kita memasukkan nilai lebar dari persegi panjang tersebut. Nilai panjang dan lebar sudah didapatkan, maka program akan melakukan perhitungan luas persegi panjang, di mana panjang kali lebar. Nah, selanjutnya luas segi 4. Nah, di sini nanti kita bisa untuk setelah kita masukkan masing-masing nilainya, maka kita akan mendapatkan hasil dari luas persegi dan persegi panjang tersebut. Nah, selanjutnya kita diberikan pilihan atau menggunakan string lanjut tadi, apakah lanjut menghitung segi 4 atau tidak. Jika yes, maka akan terjadi looping atau perulangan, di mana program akan dimulai dari awal kembali. Jika kita pilih no, maka program akan selesai dan diakhiri. Nah, mungkin ini untuk detail penjelasan dari setiap pseudocode di atas. Di bagian deklarasi ini, start artinya proses mulai, deklarasi di mana untuk mendeklarasikan tipe data numerik yang akan digunakan untuk proses perhitungan luas persegi dan persegi panjang. Stop artinya berarti program selesai atau diakhiri. Terus di bagian sini program menghitung luas segi 4. Pilihan untuk menyatakan apakah lanjut menghitung luas segi 4 atau tidak. Jika yes, maka lanjut, jika no, maka program akan stop atau selesai. Di bagian if lanjut sama dengan 1 ini artinya pengkondisian jika lanjut memiliki value 1. Dan rectangle ini artinya akan dieksekusi perintah tersebut kemungkinan akan membuat objek persegi panjang atau rectangle. Makanya di sini kita menggunakan fungsi rectangle karena kita untuk menghitung luas persegi dan persegi panjang. Dan penyimpanannya dalam variabel twist. Nah, di bagian terakhir ini di sini menggunakan fungsi rectangle untuk memanggil fungsi, membuat objek persegi panjang dan menyimpan dalam variabel twist. Conditional if, jika pilih 1 artinya yes, maka akan lanjut untuk perhitungan persegi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya sebaliknya, jika no, maka lanjut perhitungan persegi panjang. Terus di bagian ini kita mengumpulkan nilai sisi panjang, mengumpulkan nilai sisi panjang dan lebar segi 4 untuk diproses oleh program dan menemukan hasil luas persegi dan persegi panjang. Nah, terakhir di sini jika get lanjut, maka program akan kembali ke proses awal atau return jika end function untuk mengakhiri function. Nah, di sini untuk mengakhiri sebuah fungsi dan program. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas UAS mata kuliah dasar pemrograman. Untuk jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.